Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet grogi banget. Selamat siang, kembali lagi di vlog gua. Dan sekarang gua pengen ngobrol sedikit dan ngebahas tentang salah satu mobil selain L300 terus Panther yang apa ya, evolusinya tuh dan nggak ganti-ganti generasi ya. Yes. Ini salah satunya nih. Dan ini masih diproduksi nih sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Nah, kita bakal sedikit ngobrol-ngobrol dikit nih sama Bung Tedo, teman kuliah gua yang pemakai ini User ya? aja, user. User ya? Pemadat. Pemadat. Sip, nanti kita ngobrol sambil kita coba ngebahas dikit deh tentang APV ini. Alphard perlu vitamin. Alphard perlu vitamin. Sip, kita lanjut nanti. APV, All Purpose Vehicle ya? Vehicle. Nah iya. Nah sekarang gua mau ngobrol sama usernya nih, Bung Tedo. Lu makainya udah berapa lama, Dok? Ini tuh lupa sih tepatnya berapa, kalau nggak salah 2019. 2019. Karena ini kan bukan punya gua, by the way. Masih punya orang tua. Jadi sebelum itu punya orang tua itu yang manual 2006. Karena ini Salome pertama mobilnya Mak dipakai rame-rame ya? Kira ada yang kurang cocok nih manual, pindahlah ke bapak gue ganti si Matic. Jadi sekarang yang tahun ini 2010 gitu. Nah jadi itu makanya gue lupa kapan gantinya. Kalau nggak salah sih sebelum pandemi, antara 2019 atau 2018an. Antara itu baru pakai ini. Lu ngangkat berapa waktu itu? Oh lupa. Tapi masih ada di range 80-an mobil ini? Kemungkinan iya. Karena kan tuker tambah kan sama iya. yang manual. Dan menurut lu kan udah sering pakai nih keluar kota gitu-gitu ya? Yes. Kalau kita bawa keluar kota, ini kan gue ngerasain baru dalam kota ya, Bray. Masih enak nggak sih? Oke lah, pertama kita ngomongin fungsionalitasnya dulu nih. Jangan tenaga ya. Masih fungsional? Yes, fungsional banget. Karena spesius ya kabinnya ya. Spesius. Makanya mungkin kepanjangan dari all purpose vehicle gitu, berbagai macam kebutuhan. Yang diutamakan memang si kelegaan kabin ya. Gitu. Untuk penumpang enak pasti. Di tengah oke. Terus ini kan mesinnya di tengah ya, di bawah sini ya? Di bawah. Itu kalau lu jalan jauh nih men, panas nggak sih lama-lama kayak carry gitu? Enggak, alhamdulillah. Selama ini rasanya enggak. Mesin di bawah ya, dengan durasi cukup lama gitu ya. Pokoknya selama dalkot muter-muter gitu, misalnya jalan kemana gitu, atau keluar kota gitu, misalnya kayak pulang kampung kan ke Purwokerto, terus misalnya sampai jalan-jalan ke Dieng gitu, terakhir yang lumayan jauh, enggak. Bentar deh, ini kok kodenya off sih lu nih. Nah ini kekurangannya si Ode, baik-baik kaki kiri lu kalau ngapain. Kenapa? Itu senggol kaki lu. Iya, tadi tahu. Pantesan kok kayak mesin gerung amat. Gue lihat kodenya off. Oh gitu. Iya. Gampang ke sentuh ya? Gampang ke sentuh pakai paha. Tapi kalau lu ke jalur-jalur yang lu kayak lu tadi cerita ke Dieng gitu, masih cukup enak nggak? Dan ini kan Matic ya? Kurang tapi bukan berarti nggak kuat ya? Enggak. Iya, gemes gitu. Ya gemes, cuman kalau lu bawa muat banyak masih kuat lah ya, nanyak-nanyak dikit lah ya. Iya. Cuman lu nggak bisa agresif. Agresif, benar. Iya. Gue tipikal doyan yang apa ya? Agresif lah ya. Ya bisa dibilang agresif lah. Jadi gini, kalau misalnya manual, kita ngambil contoh kan, kalau misalnya anak ke Purwokerto
itu gue keluarnya tolnya di Indian ya. Dari mana? Brexit. Brebes. Brexit. Nah, mulai dari Brebes ke situ kan mulai nanjak Aha, tuh jalanannya. Dan lu perlu nyalip beberapa truk ya waktu itu kalau nggak salah. Overtake di situ. Waduh. Pikir malah itu yang jadi bikin lama. Biasanya gua kalau pakai manual kan bisa downshift, udah nyesuaiin aja lah. Ini nah kalau matic ya begitu. Iya. Ya emang sosok aja sih. Cuman kalau buat santai begini sih. Iya udah kalau misalnya dalam kota beneran no complain deh. No complain. Enggak kalau kota santai begini sih. Iya kalau misalnya emang kampung lu nggak jauh-jauh dari tol gitu ya, cruising, oke aja. Oke sih. Oke aja. Terus perawatan men. Dari dulu untuk mesin oke banget. Oke ya. Oke. Ini G15 ya? G15 mesin di mana? Futura ya? Sama ya? Futura. Baleno juga ya? Seri G itu dari Baleno. Sebenarnya seri G Ya. pertama keluar tuh dari yang lo review tuh yang 4x4 apa? Vitara Escudo. Vitara yang Tapi 16, itu 16 ya? Iya 16. G16 kan? Nah itu ya beda 100 cc, beda di bor kalau nggak salah. Dari di situ terus dipakai Baleno 2000 tuh kayaknya gara-gara Baleno Millennium. Millennium kayaknya ada gara-gara peraturan baru jadinya turun jadi 1.500. Oh iya, pajak ya. Pajak. Nah, karena 1000 di atas 1.500 masuknya sama kayak pajak 18 sama 2000. Nggak tahu. Pokoknya jauh makanya diturunin yang 1.600. Kan dulu si Twinning Cam aja 1.600 ada kan kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Nah, Iya benar. sekarang Corolla udah turun karena itu peraturan itu. Tapi hitungannya bandel ya? Bandel. Bandel ya mesinnya. Kurangnya ini di kaki depan. Karena dia berat kali ya. Satu berat terus biasa bawa berat juga kebanyakan mobil ini. Mungkin. Kalau ini, nah ini kan Matic nih bro. Ini dia. Gimana konsumsi bahan bakarnya? Seri G itu kalau nggak salah ya terkenal lumayan makan bensin. Untuk kelasnya ya makan bensin dan makan oli. Oh makan oli masih? Kebetulan ini iya. Lu kalau jalan jauh sering ngecek nggak? Kalau gini, apa namanya? Kebetulan yang terakhir ini lagi banyak bener-bener lagi pada aktif nih si Salome ini bener-bener ganti-gantian banget nih makanya nih. Oh kan? Untuk mobil ini lu lebih sering dipakai rame-rame? Iya. Gua rame-rame ganti-gantian? Ganti-gantian. Nggak satu orang toh? Satu orang toh, jadi dulu kayak gitu, cuman jaraknya masih sering gue gitu kalau gue pakai kan nggak jauh-jauh gitu paling ke nyokap gitu kantor ya. Kantor. Terus Dan beberapa kali lu pulang kampung kan? Iya kayak gitu-gitu. Kalau misal pulang kampung kan setahun berapa kali sih? Iya. Nah kebetulan yang setahun 2 tahun belakangan ini lumayan nih ada gue pakai, terus siapa lagi jalan sampai akhirnya karena yang gue tahu pemakaian gak jauh-jauh, jadi kalau misalnya offset service oke gitu kan. Jadi gue ngitungnya masih kilometer belum nyampe gitu. Iya. Nah karena kebetulan Iya apa? Karena kebetulan ini gue offsetnya agak dari biasanya, pas gue kurang men. Signifikan nggak kurangnya? Iya, kayaknya jadinya gue tidak memperhatikan, karena sebelumnya gue memperhatikan waktu. Nah, udah nih sekian bulan udah waktunya nih gitu kan, nggak ngeliat kilometer kan, kilometernya masih belum nyampe gitu. Kayaknya kemarin udah kilometer udah lewat, sampai nyala. Iya, indikator Nyala. Berarti penyakitnya masih ya dari G-nya Vitara yang Gen 1? Mungkin kayaknya, soalnya di yang manual itu yang 2006. Nah itu gue lupa karena itu mobil bener-bener walaupun Salome tapi makanya nggak seintensif yang ini. Itu jadi gue nggak bisa compare apple to apple banget gitu loh walaupun sama. Tapi kan walaupun lo yang pakai banyak orang, kalau olinya nggak punya masalah bawaan pabriknya, iya sih, nggak bakal kurang kan? Iya sih.
Kalau kurang sih nggak signifikan lah. Heeh. Masalahnya pas Oh gitu. ini isunya lumayan, gue baru ngerasa gitu. Tiba-tiba nyala, gue langsung kepikir, wah masa iya sampai kurang oli, karena yang gue tahu kan sensor itu kan nunjukin ke ini kan, ke apa namanya, nunjukin ke tekanan oli kalau nggak salah. Oil Si pressure. sensor itu iya untuk nyala atau enggaknya. Bener ya kalau salah ya, ini yang Iya, gua tahu kita doang. belajar bareng aja. Yang gue tahu kayak gitu, makanya wah oil pressure belum mulai nyala-nyala nih, berarti tekanan oli kurang kan. Kalau tekanan oli kurang berarti oli gue kurang. Oh gitu. Kalau nggak lama udah pas jalannya, wah jadi tepat nih, bener. Makan Pak, oli juga. tinggal segini pak, gitu. Pas gue udah ngasih tekonya, iya mas udah ganti ya. Anjing baru, Oh, tahun banget kayak jorok aja gitu bawa mobilnya. Anjir. Masih makan oli ya? Masih, ini yang ya ini nggak tahu deh kalau ada yang lain senasib. Soalnya gue juga nggak pantau-pantau di grup mobil gitu. Yang ini ya makan oli. Nah kalau irit men, irit tadi kita lupa tuh belum jawab. Gara-gara itu ada, gara-gara oli. Ya, Masalah irit sebenarnya enggak juga. nggak juga. Tapi uniknya yang Matic ini lebih irit daripada yang manual, men. Serius. Kan gue doyan ngitung ya. Jadi tetap ngerasa boros gitu, Boros-borosnya berapa tuh? 18 masih? Enggak. Oh, ini sebenarnya mobil tuh yang manual itu 19. 19. Sebenarnya untuk mobil kayak gini kan, apalagi di tahun udah 2010-an kan udah masuk kategori boros sebenarnya. Ya kan? 1500, 110 sebenarnya udah masuk kategori boros sih. Oh, udah mendingan sih menurut gua. Ya kalau yang biasa pakai mendingan emang. Tapi ketika orang dengar angka 110 Perlu boros. 110 kalau lu jalan jauh muat banyak, hitungannya irit lah. Kalau Sorry, 110 itu dalam kota ya? Kalau dalam kota nih bisa 111. irit dong, Terus irit? irit lah, Oke. irit. Itu yang ini yang Matic, Yang ini Matic. yang manual. Yang manual 19, dalam kota. Kalau luar kota baru bisa 110, sementara yang ini itu gue coba pakai halus, tapi kayaknya nggak usah pakai halus sih, karena gemes banget beneran. Matic sih ngemes. Mungkin karena kalau manual kan bawanya kita tergantung mood sama emosi kali ya. Tapi ini kan maksudnya gue compare dengan cara bawa gue yang sama gitu loh. Yang Iya kan? kadang agak sekolah, kadang nggak sekolah kaki. Ya cenderung lebih ke sekolahan gitu. Bukan yang, karena gini, gue itu bukan tipikal orang yang doyan high rev. Kayaknya rasanya gila nih, gue siksa banget gitu. Apalagi mobil-mobil kayak kita ya, udah tua ya, udah umur ya. Jadi, range gue ya 3.500 tuh udah tinggi. Cruising tuh 3.500. Kalau misalnya manual ya gigi satu mungkin masih wajar lah, sampai 4.000 gitu, karena terlalu pendek kan. Kayak gitu-gitu, jadi bukan yang ya doyan di RPM segitulah. Berarti hitungannya nggak boros lah. So-so sih. 1.500. Soalnya kalau misalnya di compare sama si siapa namanya? Compare sama si Sinis Evalia. gue belum ngerasain. Gini deh, ke yang standar aja lah, si Avanza Xenia. Segituan Bisa juga. 112 kan. Luar kota. Ya nggak beda jauh lah. Ya iya. Nggak beda jauh. Apalagi kalau keluar kota dengan spesius begini lega, lo muat banyak. Menurut gue sih kalau keluar kota 112 kali ya. 11 lah. 11. 12 muluk. Hitungannya nggak boros sih. Ya ketimbang lu naik bis satu orang udah berapa? Iya gak sih? Ya kali. Iya. Gitu terus. Oh, kemarin juga ini sih, maksudnya dengan 110 yang lu dapetin ya kayak space-nya gitu lah, lumayan. Lumayan lo. Tapi dengan tenaga yang secukupnya ini, kayaknya itu deh yang bikin. Ini signifikan banget kalau diisi muatan penuh. Iya. Iya. Terus ini yang gua rasain. Banget enggak, tapi iya sih. Ya emang sosok aja sih, sosok aja tenaganya. Terus nah ini kita kebetulan ada di kondisi jalan beton, memang road noise masuk banget ya, masuk banget. Tapi traffic noise hitungannya lumayan ya.
Lumayan. Iya, traffic noise. Mesinnya Gimana, nggak masuk? lumayan. Mesin masih dikit ya? Hah? Masih masuk dikit. Gue sih nggak ngerasa. Cuman nggak ini banget. Ini nggak, yang dengung itu nggak tahu itu ban atau mesin kan? Kalau ban kita makin kenceng, Mau gue bukain mesin ini. kalau ban Baru kita makin kenceng biasanya makin nggak bunyi, Dok. Kalau masih bunyi berarti lahar, bearing. oh Karena ban makin kenceng kan makin ketinggiannya. traksinya makin dikit. Ya dengan kondisi sekarang ya yang gua rasain ya, tiap mobil kan beda-beda untuk umuran mobil ini ya, Iya. kondisinya ya. Cuman untuk di unit ini yang agak sedikit ganggu sih road noise ya. Satu road noise, terus visibilitas sih ya oke lah ini. Commending banget. Nyetirnya Bradley gue setuju, ini posisinya enak. Visibilitasnya spionnya gede-gede. Ini walaupun udah aftermarket ya, Ini jadi kekurangannya orinya dia nggak oke. kurang gede. Kurang deh. Oh, Tuh, makan tuh kan aneh banget ya. ya tapi masih oke lah, masih bisa ngelihat. Iya, cuman dengan sepanjang Ya, harus pakai tambahan inilah untuk lebar dan segala macam. tapi overall perawatan ya spare part udah pasti melimpah ya. Suara melimpah. Melimpah. Ya, Terus ngerawatnya hitungannya gampang lah ya. gimana gampang. Tapi perlu di note juga nggak sih menurut lu, kayak tadi masih sedikit makan olinya? Nggak, selama tertib oke, 6 bulan ganti oli gitu. Misalnya Aman, dipakai ya? setiap hari, oke. Sama ini sih men, karena mungkin kebiasaan dari orang tua dulu kali. Kenapa? Tiap mau keluar tuh, karena bisa. Hah? Tiap kita mau keluar mobil, buka kap mesin, gitu, cek oli. Oh iya, tekanan angin. Iya. Ban, iya. Maksudnya itu akhirnya gue terapin Sampai sekarang ya. di sini. Iya sih, emang standar lah. Jadi apa namanya? Ya nggak setiap keluar mobil memang, cuman pasti ada kepikiran kayak gitu tuh. Ya. Misalnya mau minimal gini deh, kalau misalnya gue mau keluar kota mesti itu. Oh, SOP banget. Ini minimal ke puncak atau ke Bogor Hmm. gitu ya, segitu doang gitu. Kalau misalnya kayak dalam kota gitu ke Jakarta ya udah pakai aja gitu. Iya. Oh, dan suspensi sebenarnya keras ya, lumayan stiff ya. Enggak, ini lu mesti ngerasain yang ini kan udah per keong. Yang manual itu punya gue masih Per masih lip per daun. string. Oh, per Wah, daun. jauh rasanya, bener jauh. Dan menurut gue ini makanya jadi lebih limbung. Iya sih. Ya wajar lah, emang mau ketimbang ini. mau ngapain sih? Emang mau Ngerti nggak maksudnya? Makin gitu loh. oh lebih Makin kerasa dari yang 2007 ke bawah ya kalau nggak salah ya. mungkin. Ya Gua nggak tahu. masih pakai per daun, tapi kalau ini dia udah coil spring. Gitu, teman-teman. Itu aja kali ya. Itu aja. Dan intinya menurut lo masih layak nggak sih buat dimiliki nih? Karena nih, taruh. Menurut gua ya, ini mobil masih diproduksi nih, tapi kayak dianaktirin nggak sih setelah R3 ada tuh 2012. Jadi segmennya kan dia MPV ya. Iya. Nah, terus pas R3 juga kan masuk ke LMPV tuh. Iya. Agak beralih, orang-orang sekarang jadi lebih milih ke R3. Soalnya gini, Mas. Gue jabarin ya, bentuk pandangan gue aja. Ketika lo milih mobil untuk keluarga, terus ini kan teknologinya apaan sih mesin? Ini masih mesin, desain mesin masih dari tahun 80-an. VVT juga belum ya? Belum. Oke. Ini 80-an FYI ya. Ini G desain ini ya, mesin G15 ya? G15 itu keluar di Vitara itu sebenarnya 90 sekian. Masuk Indonesia baru di 92, 93. Tapi kan G16 itu kan? G16 sih ya benar, G-series itu. Oh, G-seriesnya. G-series ya, karena desainnya kan kayak nggak signifikan itu ngerubahnya gitu loh. Improvementnya ya? Iya. Makanya banyak kayak misalnya Vitara tuh pakai ini gue bermasalah. Ya udah pakai punya EPV atau Baleno. Karena banyak banget barang yang disubstitusi bisa disubstitusi.
Tapi kalau menurut gua karena dia ngerawatnya gampang, spare partnya melimpah. Maksud gua kalau teman-teman ada yang istilahnya pengen baru punya mobil nih ya, baru megang mobil terus kebutuhan mobilnya nggak buat dipakai harian ya, buat weekend jalan-jalan sama keluarga yang keluarganya banyak dan bawa barang bawaannya banyak, ini masih cukup bisa kalian pertimbangan sih. Bisa. Nggak sih? Jadi ini ibarat katanya nih, ini adalah kijang masa kini. Ketika dulu Kijang kan- ya, bukan Innova ya? Bukan ya, bedain ya. Jadi Ah. ketika di era 90 atau 2000-an awal, lu beli kijang itu ya bisa bawa AA, Oh, TT, iya. gitu kan, gitu kan. Jadi banyak, terus teknologi mesinnya sedikit, jadi terawatnya tuh gak ribet Nggak ribet ya? sebenarnya. Oh. Cuman ya itu dia paling kayak kekurangan oli itu. Oh, perlu. Bukan berarti dalam 2 bulan bisa kurang, enggak. Oh. Cuman Dan ini pasarannya berapa sih? Range-nya 70-an lah ya? 70 untuk Kayaknya tahun iya. yang lebih tua dari ini ya? iya, Sampai kisaran cepean kecil lah ya? Segitu nggak sih? gue nggak ngecek lagi Pokoknya di range segitu lah. range-nya tuh malah kalau nggak salah inget yang 2006 itu Hah? gue lupa dia lagunya pedang apa enggak. Itu kepala 6. Kepala 6? Kepala 6. Oke. Sip. Segitu aja sih. Apa ya? Bahasan kita tentang AVV ini ya. Yes. Kalau ada teman-teman yang lebih punya banyak pengalaman tentang AVV nih, kalau mau berbagi informasinya bisa sharing di kolom komentar, atau ada statement kita yang salah ya, Yes, tolong teknis dibenerin. or whatever ya, bisa kalian perbaiki di kolom komentar biar kita bisa sama-sama pintar dan literasi kita tentang kendaraan bisa bertambah. Sip. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.